tidak. Karena serangan lututnya yang sudah masuk dan itu juga. Betul. Timura Dari posisi guard ya. kuncian tahu juga. Kuncian tahu dari guard. Ada arah yang berbeda. Oh man. Dan that's a tap. That's the tap. Seperti yang kita bahas tadi ya. Ya. Suwardi bisa menyelesaikan dengan submission dari berbagai sudut. Dan kita lihat Suwardi berhasil Banyak sekali mempertahankan pengalaman yang saya petik dari pertandingan saya melawan Sutrisno. Dimana kita nggak boleh pakai hati pada saat bermain MMA. Kita harus benar-benar, ini udah combat sport. Ya mungkin karena dulunya saya bukan seorang petarung, dulunya saya bukan seorang atlet, jadi kayak jiwa fighter tuh gak ada di saya. Saya sekarang fighter, saya mesti merubah mindset saya. Dan itu yang pelajaran yang saya dapat saat saya melawan Sutrisno. Sehingga di ronde kedua kayak ya dengan mudahnya saya ngelewatin dan bisa memfinish. Itu pun finishnya juga masih pakai hati. Dimana pada saat saya ngunci, Sutrisno masih nahan, mata saya ngeliatin wasit, ini udah belum gitu. Dan ternyata Sutrisno tap, akhirnya yaudah saya lepas. Setelah mempertahankan gelar pertama kalinya, kita memberikan kontender yang lebih berat lagi kali ini. Datang dari seorang Rudy Agustian. Seorang striker yang sangat berbahaya, mempunyai postur yang jauh lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan Suwardi. Kota Tangerang, 31 tahun, 168 cm dengan disiplin bela diri Muay Thai from Golden Boy, Pitbull Golden Tangerang, Rudy the Golden Boy. Agak sedikit ada rasa cemas. Dimana pas pada saat penimbangan badan, saya kaget melihat badannya. Wow, gila, keren banget gitu. Pas ngeliat diri saya, anjir nih, jelek nih gitu. Gak sebanding gitu. Dan Rudy ini mempunyai program diet yang sangat bagus. Ketika ditimbang, beratnya sama dengan saya. Hanya dia kalau nggak salah over 1 on, itu nggak berarti apa-apa kok. Tapi pada saat naik di cage, berat harian dia udah pulih kembali. Ya cuman bukan becak lawu kalau nggak berani gitu. Saya tetap jalan, saya tetap lakukan pertandingan. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, dan bermain sportif. Tas belum, kembali ke sudut. Dan Rudy pada saat itu juga dia berlatih MMA di Pitbull Academy bersama saya juga. Saya tahu kekuatan dan kelemahan dari Suwardi. Kita tahu Suwardi adalah seorang ground fight yang sangat berbahaya. Jadi game plan dari Rudy kita sudah atur untuk supaya jangan sampai kalah sama Suwardi. Gimana game plan-nya? Jangan sampai kena takedown, jangan sampai main ground, harus jaga di striking. Waktu itu kan saya masih baru MMA ya. Wardi itu udah senior, istilahnya udah lama lah dia kan. Saya memprediksi dia juga akan jadi juara saat itu. Jadi kesan pertama ya emang dia bagus dan dia lebih menguasai materi MMA dibanding saya. Dan dia adalah lawan yang perlu saya perhitungkan juga. Rudy Agustian masih mencoba. Oh, Suwardi langsung melakukan clinch dan takedown attempt. Over under 50-50 position. Keduanya ada over under, masih seimbang. Tapi kita bisa lihat pada posisi pada weigh in tadi, pada saat timbangan, Rudy itu memang lebih besar ya daripada di sini Suwardi. bisa dilihat kekuatan. Kita tahu Rudy adalah seorang striker dan Suwardi adalah seorang ground fighter. Harusnya si striker ini akan menjaga jarak, mengeluarkan pukulan dan tendangan, dan harusnya seorang ground fighter itu harusnya melakukan takedown, mengontrol di bawah dan melakukan kuncian. Itulah yang harusnya terjadi antara si striker yang unggul dengan striking-strikingnya atau ground fighter yang unggul dengan bantingan dan kuncian-kuncian di groundnya. Namun justru yang terjadi adalah pada saat jual beli pukulan terlihat Suwardi unggul.
ada overhand Suwardi 2 kali itu masuk ke muka Rudy. Single direct attack, overhand lagi. Overhand right lagi. Kita semua kaget, kok seorang ground fight malah memukul seorang striker. Disinilah terjadi perubahan game plan. Yang tadinya striker harusnya menjaga jarak, justru si striker langsung melakukan clinch. Kenapa melakukan clinch? Karena nggak mau kena pukul lagi. Dan Clinch lagi, kembali lagi. dapat double underhook. Dia mendapatkan body lock. Dan Mas Ken Ya, tidak bisa membawa melakukan menuju take single down menuju double leg. Double leg dan Waktu dia udah mencoba untuk take down dan kontrol saya di cage, lalu saya bisa mengkontornya terus. Wah, saya rasa ini adalah game plan yang cukup oke nih. Tunggu aja dia datang, Oh, tidak. saya balikin, saya serangin lagi, cari poin, pukul nih gitu. Kembali. Jadi sampai 5 ronde ya seperti itu. Karena menurut saya cukup efektif. Hati-hati dengan belakang kepala. Hampir saja habis. Dan ronde terakhir, ronde kelima berakhir. Dan ini harus kembali ke keputusan juri. Di sini mungkin karena postur Rudy yang sedikit lebih besar sehingga pertarungan dari clinch ini didominasi oleh Rudy. Rudy banyak melakukan tekanan-tekanan ke cage. Suwardi mencoba melakukan bantingan, bisa digagalkan dan banyak serangan-serangan lutut dari Rudy yang masuk ke arah Suwardi. Memutuskan hasil kemenangan tipis. Selamat kepada juara baru kita, Rudy Agustian. Pada saat itu saya melawan Rudy, saya mengalami kekalahan tipis. Dan saya harus kehilangan sabuk untuk pertama kalinya. Saya sempat kecewa pada diri saya sendiri. Bukan ke orang lain ataupun ke siapa. Karena saya mungkin kurang serius. Saya mungkin kurang latihan baik. Pada satu split decision. Split decision itu artinya gini. Ada 3 orang juri. 2 orang juri memenangkan Rudy, 1 orang juri memenangkan Suwardi. Jadi ada juri yang berbeda nih penilaiannya. Kenapa bisa berbeda? Karena memang pertarungan itu berjalan dengan sangat tipis sekali gitu. Ini benar-benar pertandingan yang bisa dibilang kontroversial. Kenapa kontroversial? Karena nggak ada yang yakin bahwa Rudy menang, Suwardi menang. Tapi ya aturan kita adalah kemenangan ada di tangan juri. Kalau 2 orang juri memenangkan Rudy, ya berarti Rudy menang. Tapi kita nggak puas dengan hasil ini. Kita bagaikan menonton film itu, kita nggak dapat endingnya. Ini to be continue ini, masih ada sambungannya. Atas dasar itulah kita langsung oke, kita bikin rematch. Terus rematch ini buat apa? Saya udah dinyatakan menang, ya udah kenapa mesti rematch? Pertanyaan saya itu sih, kenapa mesti rematch? Sampai sekarang nggak ada kan yang rematch? Ini menjadi ajang pembuktian bagi keduanya. Siapa yang benar-benar menang. Ya saya akuin kekalahan. Dan saya akan kembali lagi jauh lebih kuat. Itu yang pada saat itu saya tekankan pada diri saya sendiri dan tim. Sekali lagi mana pendukungnya Rudy Agustian? Mana pendukungnya Suwardi? Ini adalah title fight rematch di kelas flyweight 56,7 kg. Fighters di Sudut Biru kelahiran kota Magetan. Pada saat lawan Rudy saya pikirnya ya berkaca dengan pertandingan yang pertama kali. Wah ini Rudy kuat. Rudy bagus. Rudy nggak bisa dikalahin semudah itu. Terlihat memang ada perubahan dari strategi Suwardi. Yang di awal-awal Suwardi tidak bisa menjatuhkan Rudy dan tidak bisa memaintain position. Saya melihat perkembangan Suwardi ini sangat pesat ya dibandingkan Rudy pada saat itu. Masuk. Iya. Oke. Dapat. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Apakah dapat? 2 menit tersisa. Iya. Dan apakah terulang lagi seperti yang dulu dia ke backdoor? Bagian pintu belakang sudah berhasil ditutup. Berhasil. Pintu belakangnya berhasil ditutup. Tapi sudah dibanting. Luar biasa Suwardi kali ini bisa. Berhasil single leg-nya. Sudah dapat. Iya. Sudah dapat single leg-nya tapi masih ada wizard-nya. Iya. Oke. Masih bisa bertahan. Tidak semudah itu. Tidak semua itu dengan power Hati-hati Rudy yang keras.
Diganggu terus dari Rudy. Oke. Itu kadang diganggu, tapi sikut ini dia harus hati-hati. Oh, nice. Ada berhasil ke bawah. Suwardi berhasil melakukan take down. Lagi. Dia nggak bisa melakukan itu di pertarungan pertama. Dia seperti fighter yang berbeda. Berbeda secara kekuatan, berbeda secara teknik gulatnya. Yang biasanya Suwardi adalah seorang ground fight. Di mana dia biasanya di take down. Dia nggak mau melakukan take down. Melawan Rudy, dia tahu nih Rudy nggak akan pernah melakukan take down ke Wardi. Dia yang harus menginisiasi take down. Dan kita bisa melihat initiate take down Suwardi yang benar-benar sempurna pada saat pertarungan kedua melawan Rudy. Rudy dipepet ke cage, dilakukan clinch, melakukan high crouch, ambil satu kaki, diangkat dan dijatuhkan. Dan diganggu kembali bisa dibawa ke bawah. Tendang lagi. Disitulah Rudy membalikan badannya dan Suwardi langsung ngambil back mount-nya dan Rudy sempat berdiri pada saat itu. Keduanya seat belt sudah masuk. Iya. Dan kedua hook sudah masuk. Nah ini dia. Dan waktu itu ramai banget PSHT kan. Dan saya salah denger nih di corner karena Suwardi udah dari belakang kan. Dari belakang saya di cage, saya ramai banget tuh teriak-teriak kan. Akhirnya corner saya bilang putar, saya salah putar. Saya putar ke arah sini. Oh, Wardi jadi dapet. Harusnya putarnya ke arah cage gini gitu. Pada saat back mount berdiri itu sebenarnya posisi yang sudah sangat sulit. Tapi ya memang Suwardi ini sangat lihai ya dalam hal kunci-mengunci. Walaupun dalam posisi berdiri back mount, dia bisa menarik Rudy dan ditarik ke belakang sampai jatuh. Sudah dalam. Ini masuk. Ini harus cepat. Sudah masuk. Iya, masuk. Tinggal sedikit lagi. Suwardi. Ya sontak saja tuh kayak saya nangis di depan Rudy gitu. Sorry Rud, maksudnya saya seperti ini dan nggak masalah dia bilang gitu kan. Saya sempat ngobrol tuh di atas ring. Ya saking harunya mungkin. Setelah Suwardi berhasil merebut kembali gelar sabuknya dari Rudy Agustian, kita juga udah menyiapkan kontender berikutnya. Dan kontender berikutnya ini datanglah pendatang-pendatang baru yang bisa dibilang sangat-sangat berbahaya untuk Suwardi. Kita ada 2 orang kandidat pada saat itu, Rama Supandi dan Erpin. 2 orang ini masih sangat muda dan secara fisik juga lebih besar dan lebih berotot dibandingkan Suwardi. Jadi 2 orang ini adalah ancaman serius buat Suwardi. Pada saat kontender Rama ketemu Erpin. From Granat Fighting Club, Erpin. Dan di pertandingan itu terbukti memang Erpin lah yang mengalahkan Rama. Sehingga Erpin lah yang maju untuk menantang Mana Suwardi. supporternya Suwardi? Langsung saja kita saksikan ini adalah title fight di kelas flyweight 56,7 kg. Di pertarungan itu kita sudah memprediksi ini akan menjadi match up yang mungkin kurang baik untuk Suwardi. Kenapa kurang baik? Karena memang Suwardi ini adalah seorang ground fight. Yang paling bisa mengalahkan seorang ground fight adalah seorang wrestler yang mempunyai ground fight juga. Karena biasanya kalau seorang wrestler, dialah yang menentukan ritme pertarungan, mau di atas atau di bawah. Sedangkan Suwardi, kalau udah sampai bawah dia pasti menang. Nah, seorang wrestler yang handal pasti dia nggak mau diajak ke bawah oleh Suwardi. Dia pasti akan membuat the fight itu tetap berdiri. Artinya mungkin tidak mudah bagi Suwardi untuk bisa mengunci. Dia juga seorang pegulat yang sudah masuk ke PON, itu luar biasa. Kuat basic gulatnya, berbakat di strikingnya, tajam sekali. Secara statistik, Erpin ini adalah lawan yang sulit bagi Wardi. Karena kita melihat gimana caranya Suwardi menang. Mau membanting Erpin nggak bisa. Mau mengunci juga mungkin susah, karena banting aja susah gimana mau bisa kunci. Inilah kita melihat apakah Suwardi bisa menjawab tantangan ini. Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Tas gloves. Kembali ke sini. Juri 3. Dewan juri. Timekeeper. Fighter. Ready. Fight. Dan memang di pertarungan itu terlihat Erpin tidak mau take down sama sekali. Malah justru terlihat Suwardi yang ingin melakukan take down. Karena tahu Erpin nggak mau main ground sama Suwardi. Nah, Suwardi juga kalau main pukul-pukulan terus juga dia juga nggak mau. Dan disinilah kita melihat ada satu titik di mana
pukulan dari Erpin ini masuk ke Suwardi. Dan terlihat Suwardi goyang. Bahkan dia sampai mundur ke cage. Dan Erpin melihat hal ini, Suwardi langsung diserbu. Pada saat Erpin melakukan pukulan telak dan Suwardi mundur ya, goyang, itu satu stadion sunyi. Karena dia melihat, wah jagoannya kalah nih. Dan memang itu situasi yang sangat genting sekali. Di mana satu fighter sudah kena pukul dan sudah goyang, itu 99% pasti kalah fighter seperti itu. Karena sudah goyang, pala udah pusing, bintang di mana-mana. Satu stadion pun sudah menyadari hal itu. Wah, jagoan kita kalah kali ini. Erpin terus merangsek, ingin melakukan finish, dan dia menjatuhkan Suwardi. Karena dia yakin Suwardi sudah oleng. Action! Begitu sampai ke ground, dapat posisi side control. Itu adalah posisi yang sangat dominan bagi seorang ground fighter. Erpin di atas, Suwardi di bawah, Erpin mendapatkan ground control. Kita mikir, wah selesai sudah Suwardi. Pala sudah pusing, dapat ground control lagi, side control lagi. Ini berbahaya sekali. Awas jari Erpin, awas jari. Dan dia menjatuhkan Suwardi. Karena dia yakin Suwardi. Stop!